Ditemukannya almarhum Emeril Khan Mumtaz atau yang akrab disapa Eril di Bendungan Enghalde pada 8 Juni 2022 pukul 6:50 pagi waktu Bern membuat Ridwan Kamil dan Atalia tak berhenti mengucap syukur. Tentu tak lupa sebelum pulang ke tanah air, Ridwan Kamil yang berada di Swiss sangat ingin bertemu dengan penemu Eril dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, diketahuilah penemu Eril seorang wanita yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Bern. Tuturkan kronologi penemuan Eril melalui unggahan media sosial miliknya, Ridwan Kamil menulis. Seorang guru SD yang menemukan jenazah Eril di Sungai Are saat ia sedang berjalan pagi menuju tempat mengajarnya. Ia langsung menelepon polisi dan akhirnya jenazah Eril bisa ditemukan dan diselamatkan dengan baik. Mohon carikan ibu guru itu. Itu arahan saya ke tim di Bern. Saya berkewajiban menghatur nuhunkan terima kasih sebelum pulang ke tanah air. Alhamdulillah, menunggu selesai ia mengajar, jam 11 tadi kami bertemu dan saya haturkan rasa terima kasih saya. Eril kesini niatnya mau belajar, akhirnya takdirnya ditemukan oleh seorang guru pengajar yang baik hati dan sederhana. Danke, Mrs. Geraldine Beldi. Hatur nuhun, terima kasih. Inilah pertemuan Ridwan Kamil dengan guru SD penemu jenazah almarhum putranya. Jam 6.50 tepatnya ya, saya kira yang menemukan itu bukan polisi juga. Karena jam segitu tidak ada polisi lah di daerah itu. Kemungkinan itu adalah orang lewat atau penjaga bendungan. Tentu, rasa terima kasih Ridwan Kamil dan Atalia tidak berhenti sampai di situ. Usai menemui guru SD yang menemukan Eril pertama kali, keduanya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian Eril selama kurang lebih 2 pekan. Mulai dari kepolisian Swiss, pemerintah Republik Indonesia, KBRI Bern, hingga keluarga dan seluruh masyarakat yang mendoakan Eril. Bahkan, Atalia ucapkan rasa terima kasih itu melalui unggahannya di akun media sosial miliknya. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua yang turut membantu dalam proses pencarian sampai kepulangannya. Otoritas Swiss, pemerintah Republik Indonesia, KBRI, keluarga, sahabat dan masyarakat, serta semua yang turut membantu dan mendoakan dari berbagai belahan dunia. Kekuatan ikhtiar dan doa memang maha dahsyat. Hari pertama dan kedua memang banyak ya yang mencari dari tim gabungan polisi air, pemadam kebakaran, tenaga medis yang disebut sampai 20 orang. Ada juga penyelam di tempat tertentu yang airnya tidak jelas, airnya tidak deras. Hari kedua juga begitu, tapi ketika memasuki hari ketiga semakin sedikit karena harapan hidup sudah tidak banyak lagi ya. Itu hanya saya lihat perahu tiap hari, memang tidak 24 jam, ada perahu besi gitu yang kira-kira ada 2 penumpang gitu ya, polisi, dan di jalan itu disusuri oleh 2 atau 3 orang polisi dengan radius sampai 6 km. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Bern, Kepolisian Maritim Bern, Pemerintahan Kota Bern, Pemerintahan Federal Swiss, juga kepada KBRI yang tidak henti-hentinya melaksanakan fungsi perlindungan warga negara Indonesia, bahkan yang kami rasakan beyond call of duty, tidak sekadar melakukan fungsinya, jauh lebih dari itu, sehingga kami merasa tidak sendirian dan negara hadir melindungi warga negara Indonesia dimanapun. Terima kasih kepada pihak-pihak yang kami sulitkan namanya sebutkan satu persatu. Di antaranya ada beberapa rekan sejawat kerabat Kang Emil yang berada di Eropa turut membantu pencarian, dari Jerman dan juga dari diaspora yang ada di Swiss. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri atas arahannya sehingga kami bisa sampai ke momen ini. Bela sungkawa, berduka atas peristiwa yang betul-betul di luar dugaan. Ini saya meyakini bahwa ini juga
sesuatu yang mungkin secara spiritual akan membuat Kang Emil sedikit lebih tenang. Kita mendengar beberapa hari yang lalu ternyata informasinya jasadnya sudah ditemukan. Ya, kita tentu ya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Harapan saya, senior saya, sahabat saya Kang Emil, Gubernur Jawa Barat tetap tegar. Saya tahu bahwa ini hari-hari yang tidak mudah, tapi saya juga tahu bahwa umat yang kuat itu tentu umat yang diuji. Kini, Emeril Khan Mumtaz direncanakan akan pulang hari ini ke tanah air dan bila sesuai rencana akan tiba di Indonesia pada hari Minggu. Sungguh, kebaikan hati Eril serta keikhlasan hati Ridwan Kamil dan Atalia membuat banyak pihak ingin membantu kepulangan Eril. Bahkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengisyaratkan jajarannya beserta Kemenlu dan KBRI agar berkoordinasi secara maksimal menjemput kepulangan Eril. Betapa bersyukurnya Ridwan Kamil, kini putra sulungnya hendak pulang ke rumah. Tertulis di akun media sosialnya, "Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk menghaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu. Kini, semua menanti kepulangan jenazah almarhum Eril." Sudah 2 hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam, tapi juga alhamdulillah sudah ditemukan. Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri, pada Dubes untuk secara maksimal membantu kepulangan jenazah dari Swiss ke Indonesia, dan kita harapkan insya Allah segera bisa terlaksana. Pak Gubernur dan juga almarhum itu akan direncanakan pada hari besok, hari Sabtu, kemudian tiba di sini Minggu. Kesiapan-kesiapannya yang pertama tentunya di bandara. Di bandara itu juga kita siapkan, kita koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian dengan pihak bandara, kemudian kesiapan dari bandara menuju ke sini atau langsung ke sana, itu juga kita siapkan. Kemudian juga bagaimana kesiapan kalau misalnya disemayamkan di sini. Waktu kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya, sejauh yang memungkinkan, tergantung kondisi, situasi, sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba di Indonesia setidak-tidaknya Sabtu atau hari Ahad. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air. KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia. Kami mohon doa dan dukungan teman-teman media sekalian agar seluruh proses persiapan kepulangan Ananda Eril ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Sesuai dengan pernyataan orang nomor 1 di Jawa Barat, jenazah Emeril Khan Mumtaz akan dimakamkan pada hari Senin 13 Januari 2022. Dikabarkan, tanah kubur pun sudah disiapkan, berlokasi di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung Barat. Doa pun mengalir, termasuk dari para selebriti tanah air. Seperti apa rencana pemakaman Eril, putra Ridwan Kamil? Ini lokasi pemakaman Emeril Khan Mumtaz yang direncanakan hari Senin ya. Lokasinya di bawah sana yang ada truk warna kuning. Ini adalah lokasi depan di mana nanti untuk lokasi parkir tamu yang disiapkan. Di Indonesia, maka ini kami belum bisa memastikan juga apakah
akan disemayamkan dulu di sini atau langsung ke pemakaman karena kita melihat waktu tibanya dulu. Dapat kami informasikan lagi, rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga itu di daerah Cimaung di Kabupaten Bandung, ya di Kabupaten Bandung. Andai pun akan disemayamkan, itu direncanakan di sini. Ya, jika disemayamkan itu di sini. Hanya bisa mengucapkan alhamdulillah ya Allah ya. Semoga keluarga Kang Emil diberikan ketabahan, dan insya Allah almarhum Eril husnul khotimah. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.